Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMP IT Gamil Akhlak, khususnya kelas 8. Ketemu lagi dalam video pembelajaran hari ini untuk pelajaran IPA. Pada hari ini kita akan membahas terkait hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Mari kita cekidot. Tapi sebelumnya, Miss ingatkan kepada siswa-siswi kelas 8 yang belum melaksanakan sholat duha, segera sholat duha dulu, baru nanti lanjut lagi ke video pembelajaran, ya. Untuk yang lainnya, bagi yang sudah melaksanakan sholat duha, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Bisa kalian pahami konsepnya dari gambar yang ada di sini. Di sini saya memiliki sebuah gambar. Ada gambar yang pertama, ini ada sebuah benda yang memiliki massa 5 kg. Di bawahnya ada sebuah wadah berisi zat cair pada wadah yang ukuran besar dan ada wadah ukuran kecil. Nah, massa 5 kg, kalau kita rubah menjadi berat, maka otomatis 5 kg dikali gravitasi 10 sama dengan 50 Newton. Ini ya. Nah, ketika benda tersebut diukur di udara, beratnya tadi 50 Newton atau massanya 5 kg. Namun uniknya, ketika benda tersebut dimasukkan ke dalam zat cair, beratnya menjadi 30 Newton. Atau kalau misalkan kita lihat di timbangannya menjadi 3 kg. Loh, kok bisa 2 kg-nya kemana? 2 kg-nya itu dipindahkan oleh benda ini keluar. Nah, di sini 2 kg-nya. Jadi, berat benda yang sudah tercelup tadi berubah menjadi 30 Newton dari mana? 50 Newton yang semula di udara dikurangin 20 Newton yang ada di sini tadi ya, menjadi 30 Newton. Nah, 20 Newton tadi itu sama aja dengan gaya angkat yang dilakukan oleh zat cair terhadap benda tersebut. Ya, saya ulangi, 20 Newton tadi yang ada di sini itu setara dengan gaya angkat yang dilakukan oleh zat cair terhadap benda yang ada di sini. Sehingga bendanya yang semulanya 50 Newton berubah menjadi 30 Newton. 20 Newtonnya adalah efek gaya angkat terhadap benda atau setara dengan jumlah air yang tumpah di sini. Ya, jadi pada saat benda tercelup di air, massa bendanya akan menjadi lebih ringan akibat gaya apung yang diterima benda. Nah, itulah mengapa pada saat kita berenang, badan kita terasa lebih ringan di dalam air dibanding di luar air. Jadi bunyi hukumnya seperti apa? Bunyi hukum Archimedes seperti ini. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Oke, paham sampai sini? Ya. Nah, itu bunyi hukum Archimedes. Jadi kalau bunyi hukum Archimedes ini kita rumuskan, tadi ya, gaya angkat sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Gaya angkat kita simbolkan dengan FA, berat zat cair yang dipindahkan kita simbolkan dengan W cair. W itu berat, cair itu maksudnya zat cair. Nah, kalau kita rubah rumus W-nya, maka FA sama dengan massa zat cair dikali gravitasi. Massa ini kalau kita rubah lagi bisa FA sama dengan rho zat cair dikali volume zat cair dikali gravitasi. Kondisinya ketika di dalam air ada 3 kondisi, benda terapung, benda melayang, benda tenggelam. Benda terapung jika FA-nya lebih besar daripada W cairnya, ya, atau W bendanya. Benda melayang jika FA-nya gaya angkatnya setara dengan W cairnya atau W bendanya. Jika FA-nya kurang dari W cair, maka otomatis bendanya tenggelam. Nah, ini untuk lebih pahamnya. Ya, kondisi pertama yaitu benda tenggelam. Di sini ada gambar.
di gambar tersebut ada 3 tanda panah, W ke bawah, FA ke atas, dan N atau gaya normal. Kapan benda tenggelam? Kondisi ini dapat terjadi pada saat massa jenis zat cairnya lebih kecil dari massa jenis bendanya. Massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Atau tadi, W-nya lebih besar daripada FA plus N. Kenapa ada N di sini? Karena bendanya tenggelam dan bersentuhan dengan dasar. Maka otomatis ada gaya normal ke atas. Ya, gitu. Contohnya apa? Misalnya besi dan baja yang akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam zat cair. Artinya, besi atau baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis zat cairnya, sehingga bendanya akan tenggelam kalau dimasukkan ke dalam air. Kondisi kedua adalah benda melayang. Nah, beda ya dengan gambar yang pertama. Di sini ada N karena bersentuhan dengan dasar. Kalau di sini tidak ada N. Kenapa? Karena bendanya tidak bersentuhan dengan dasar. Nah, kondisi melayang terjadi ketika massa jenis zat cairnya sama dengan massa jenis benda. Ya, massa jenis zat cairnya sama atau setara dengan massa jenis benda. Contohnya apa? Telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya menjadi sama. Kondisi yang ketiga adalah kondisi benda terapung. Lihat lagi di gambar. Di sini ada 4 tanda panah. W ke bawah sebagai gaya berat bendanya, FA sebagai gaya angkat tadi, gaya apung tadi, ada V1 volume 1, ada V2 volume 2. Ya. Keadaan ini terjadi pada saat massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda itu sendiri. Massa jenis zat cairnya lebih besar daripada massa jenis bendanya. Nah, kondisi benda terapung tadi ada V1, ada V2. V1 ini adalah volume benda yang tidak tercelup. Volume benda yang tidak tercelup. Sedangkan V2 adalah volume benda yang tercelup. Contohnya apa pada kasus benda terapung? Misalnya styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Nah, penerapan hukum Archimedes sebenarnya banyak banget, tapi saya contohkan 2 jenis aja atau 2 contoh aja. Contoh yang paling mudah yang kita amati adalah kapal laut. Ya, kapal laut ini bisa kita anggap sebagai balok yang terapung di permukaan air. Loh, kok bisa? Padahal kapal laut terbentuk dari atau terbuat dari besi dan baja. Harusnya kapal laut itu tenggelam. Massa jenis besi dan baja itu kan lebih besar daripada massa jenis air. Tapi kok bisa kapal laut terapung? Nah, agar kapal laut terapung, maka bagian dalam badan kapalnya, bagian bawahnya ini ya, dibuat berongga. Rongga inilah yang nantinya akan diisi dengan udara, yang dimana udara tersebut memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Nah, dengan adanya rongga ini, massa jenis rata-rata badan kapal laut dapat dibuat lebih kecil daripada massa jenis air. Sehingga akan diperoleh berat kapal W lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapalnya tadi terapung di permukaan air. Contoh yang kedua adalah kapal selam. Nah, ini konsepnya sama kayak kapal laut, cuman dalam kapal selam kita bisa melihat 3 kondisi, terapung, melayang, dan tenggelam. Di sisi kanan kirinya atau bagian bawahnya kapal selam itu ada rongga udara. Kalau dia terapung, maka otomatis rongga udaranya akan diisi dengan udara. Nah, ketika kapal tersebut akan menyelam, maka pelan-pelan rongga udaranya diisi dengan air. Sampai penuh, barulah dia akan masuk ke dalam permukaan air atau sampai di dasar air. Nah, kalau dia mau mengapung kembali, maka air lautnya harus dikeluarkan dan kemudian diisi lagi dengan udara, sehingga dia dapat terapung. Langsung aja ke contoh latihan soal biar kalian bisa lebih paham lagi. Nah, di sini saya buat contohnya menjadi 3 kondisi ya. Kondisi yang pertama dulu, kondisi normal. Normalnya telur kalau misalnya kita masukkan ke dalam air, maka kondisinya dia akan tenggelam. Contoh, volume telur di sini adalah 40 cm3 dan massa jenis airnya adalah 1200 kg per meter kubik. Jika gravitasi buminya 10 meter per second, tentukan yang pertama gaya ke atas yang diterima oleh telur, massa jenis telur, dan berat telur. Kita hitung satu-satu. Diketahui V telurnya, volume telurnya adalah tadi 40 cm3,
kalau kita rubah satuannya menjadi meter kubik, maka harus dibagi dengan 1 juta atau 10 pangkat 6. Akan diperoleh angka 0,000004. Atau kalau misalkan kalian rubah menjadi 40 kali 10 pangkat minus 5. Rho airnya adalah 1200 massa jenisnya. Gravitasinya adalah 10. Yang ditanya tadi gaya angkat, massa jenis telur, dan berat telur. Untuk menjawab yang pertama dulu, gaya angkat. Nah, gaya angkat di sini adalah rumusnya rho air dikali V air dikali gravitasi. Nah, V air ya sama dengan V telur. Kenapa? Karena tadi ketika kita masukkan telur ke dalam sini, misalkan ini awalnya penuh airnya ya, kita masukkan telur, maka air yang tumpah tadi setara dengan berat telurnya. Ya, maka otomatis V air yang tadi tumpah bisa kita samakan dengan V telur, volumenya. Oke, maka FA-nya rumusnya seperti ini. 1200 dari sini dikali V-nya dikali 10 gravitasi, maka akan diperoleh 4,8 Newton untuk gaya angkatnya. Massa jenis telurnya, nah ingat kondisi yang tenggelam tadi, W telur sama dengan FA plus N. Saya mundur sedikit. W telur sama dengan FA plus N. Ya, otomatis rumusnya seperti ini. P telur, massa jenis telur dikali V telur dikali G, rho air dikali V telur dikali G plus N. Ini sama, bisa kita coret. Maka akan tersisa adalah P telurnya lebih besar daripada P air. Massa jenis telurnya lebih besar daripada massa jenis air karena di sini ada penambahan gaya normal. Nah, berat telurnya pun sama. W telur sama dengan FA plus N, maka otomatis W telur lebih besar daripada FA. FA-nya itu sendiri adalah 4,8. Gitu ya. Bagaimana kalau kondisi telur tadi melayang, bukan tenggelam? Nah, yang bedanya di sini teman-teman. Ininya sama, sebelah sininya sama. Yang beda adalah di sini. Kalau misalkan bendanya melayang, maka tidak ada gaya normal. Adanya FA saja. Ya. Maka ini otomatis bisa kita coret. Nilai rho telur akan setara dengan rho air. Maka rho telurnya adalah 1200 sesuai dengan rho air. Berat telurnya pun sama. W telur sama dengan FA. FA itu sendiri adalah 4,8. Ya, kalau di sini lebih besar, kalau di sini sama dengan. Kasus yang ketiga misalnya telur itu justru malah melayang. Bukan misalnya terapung, bukan melayang, bukan tenggelam. Maka ada penambahan di soal ya, maka volume telur yang berada di airnya adalah 3/4-nya. Ini yang 1/4-nya tidak terkena air. Maka yang berbeda adalah pertama di sini di gaya angkat. Kita lihat ya, ada 2 V. V1 bagian yang muncul, V telur secara keseluruhan, bagian yang keseluruhan, V tercelup yang di sini. Nah, kalau telur secara keseluruhan tadi nilainya sekian, tapi kalau V tercelupnya maka otomatis 3/4-nya saja yang kita hitung dikali V keseluruhan akan diperoleh angka 30 dikali 10 pangkat minus 5. Ya, nah untuk menghitung gaya angkat yang kita pakai bukan V telur seperti pada soal sebelumnya, tapi yang kita pakai adalah V tercelupnya. 1200 dikali V tercelup 30 kali 10 pangkat minus 5 dikali 10, maka akan diperoleh gaya angkat sebesar 3,6 Newton. Kalau sebelumnya tadi berapa? 4,8 Newton. Gitu. Massa jenis telurnya pun akan berubah. Misal, ini rumusnya masih sama, tapi bedanya di sini ya. Ini V telur, yang di sini lagi-lagi V tercelup, karena ini secara telur secara utuh, tapi kalau ini adalah gaya angkat air, maka yang berbeda di sini dan di sini. Untuk G-nya sama, bisa langsung dicoret. Rho telur dikali 40, ini juga bisa langsung dicoret aja. Rho telur kali 40 sama dengan 1200 kali 30. Rho telurnya 1200 kali 30, ini pindah ruas menjadi dibagi 40, maka akan diperoleh angka 900 kg per meter kubik. Otomatis atau artinya rho telurnya lebih kecil daripada rho air, atau massa jenis telurnya lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga dia terapung. Berat telurnya
Nah, ini untuk menguji aja ya, sebenarnya bisa kita hitung dari sini.